Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anif Ma'ruf Al-Zaki, mahasiswa aktif semester 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Teosofi tentang pembuatan video pemaknaan kitab Minhajul Arifin. Sebelum kita lanjut kepada inti pembahasan, yakni pemaknaan kitab Minhajul Arifin dan belajar bersama, saya ingin memaparkan sedikit biografi tentang sang pengharam kitab, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yakni bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang lahir pada tahun 405 Hijriah, tepatnya di Tus, Khurasan, atau sekarang bisa kita kenal dengan negara Iran. Beliau wafat pada 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Karangan beliau yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yakni kitab Minhajul Arifin, yaitu kitab salah satu kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau juga memiliki karangan kitab yang terkenal yang paling penting dalam tasawuf keislaman yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yakni kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai untuk lanjut ke bab selanjutnya, lanjut ke materi, alangkah baiknya kita tawasul dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salami tawi iku bab nerangake pira-pira selamat, nerangake assalam. Assalamu tawi keselamatan, ismun assalamu min asma'illahi ta'ala al-husna auda'ahu khalqahu liyasta'milu ma'nahu fi mu'amalatihi wa mu'asyaratihi khalqihi. Assalam adalah salah satu nama bab yang pertama, yaitu fasal salam. Assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk untuk dipakai maknanya dalam berhubungan dan bergaul dengan sesamanya. Maka Fa'ida arota assalamata falyuslim minka sadiqoka warham malla yurham nafsahu fa innal khalqa baina fitanin wa mihanin imma mubtala bin ni'matin liyudhira syakrahu wa imma mubtala bisyiddatin liyudhira sabrahu. Qala Allah ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla al-fajr al-ayah. Fal karamatu fi ta'atihi wal hawanu fi ma'siyatihi wa man raqiba al-hawa ahanahu Allah. Jika kita ingin memperoleh keselamatan, maka ucapkanlah salam kepada teman kita dan kasihanilah orang yang mengkasihani diri sendiri, sebab makhluk selalu dalam ujian dan cobaan. Ada kalanya seseorang dicoba dengan nikmat untuk menampakkan syukurnya, atau dicoba dengan penderitaan untuk memperhatikan kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Fajr, adapun manusia jika Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya nikmat, dia berkata,
Tuhanku telah memuliakanku. Sedangkan jika Tuhannya mengujinya dengan membatasi rizki, dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Perlu kita ketahui bahwa kemuliaan itu terletak pada ketaatan, dan kehinaan adalah kemaksiatan. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan menghinakannya. Pada bab yang pertama, yakni pasal as-salam, diterangkan bahwa ketika kita ingin memperoleh keselamatan, maka kasihanilah teman kita, dan kasihani orang-orang yang mengkasihani diri sendiri. Sebab semua makhluk ciptaan Allah pasti mempunyai ujian dan cobaannya masing-masing. Untuk apa? Untuk memperhatikan kesabaran dari makhluk-makhluknya, untuk mengetahui seberapa besar sabar kita akan ujian yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Fajr bahwa ada hamba yang ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, ketika mendapatkan kemuliaan, dia berkata, Allah telah memuliakanku. Namun naasnya ketika dia mendapatkan suatu kehinaan atau suatu ujian, dia berkata, Allah telah menghinaku. Cara berpikir yang seperti ini adalah cara berpikir yang salah. Karena kenapa? Ketika kita mendapatkan sebuah kemuliaan, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka itu adalah ketaatan kita, balasan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita mendapatkan sebuah kehinaan, maka itu adalah balasan kita pula dari kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu teman-teman. Oke. Bab selanjutnya yakni bab doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab du'ai wal hafdu adab du'ai mandur man tad'u wa kaifa tad'u walamma za tas'alu. Bab yang kedua yakni bab doa. Pada pasal yang kedua yakni diterangkan bahwa kita jagalah adab, sopan santun berdoa, dan lihatlah kepada siapa Anda berdoa. Bagaimana dan untuk apa kita berdoa, serta mengapa kita meminta. Pada penjelasan di sini pada kitab Minhajul Arifin yang bait pertama, yaitu beliau atau sang pengarang menyuruh kita untuk menjaga adab ketika kita berdoa. Kenapa demikian? Karena doa itu adalah sebuah permintaan dari bawahan kepada atasan. Seyogjanya orang meminta, yaitu adalah menunjukkan adab kita, adab sebagai peminta, adab sebagai orang yang berdoa. Walamma dza tas'alu wa du'a'u istijabatu al-kulla minka lil haqqi fa illam ta'ti bisyarti ad-du'a fala tastarito al-ijabata. Diterima tidaknya suatu doa semua tergantung pada diri sang peminta. Apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya sebuah doa, maka niscaya doa kita tidak akan diterima. Pada kalimat tersebut bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa diterimanya sebuah doa
doa kita, yaitu ketika kita memenuhi syarat-syarat untuk diajukan. Karena doa itu Imam Al-Ghazali yaitu pada kitabnya ini terangkan bahwa syarat diterimanya sebuah doa adalah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah. Apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka sulit bagi kita untuk terkabulkan doa-doa kita tersebut. Oke, lanjut. Qala Maliku ibnu Dinarin, antum tastabtiuna al-mataru wa ana astabtiu al-hajara walau ya'murullahu subhanahu bid-du'ai lawajaba alaina an nad'uhu. Imam Malik Ibnu Dinar berkata, kalian semua meminta agar hujan menjadi reda, sedangkan aku meminta agar batu dilunakkan. Meski Allah tidak mewajibkan kita untuk berdoa, namun wajib bagi kita untuk berdoa kepadanya. Ada kesimpulan yang berikut, yakni bahwa kita memang tidak diwajibkan oleh Allah untuk berdoa. Allah hanya menyuruh kita untuk berdoa kepadanya dan melarang untuk tidak berdoa kepada selainnya. Namun Allah hanya menekankan bahwa jika kita ingin sesuatu, maka kita harus berdoa. Namun doa juga termasuk penghambaan dari seorang hamba. Jika kita tidak berdoa, maka kita akan termasuk kepada golongan hamba-hamba yang sombong, yang tidak butuh akan Tuhan. Itu. Walau lam yastarita lana al-ijabata lakunna idza akhlasna lahu ad-du'a tafaddala bil ijabati fa kaifa wa qad domina dzalika liman ata bi syarti ad-du'a. Qala Allah Ta'ala, qul ma ya'ba'ukum rabbi laula du'aukum. Al-Furqan 77. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir 60. Wa su'ila Abu Yazid Al-Bustami an ismillah al-azim faqala fari qalbaka min ghairihi wad'uhu bi ayyi asma'ihi syi'ta. Wa qala ya Yahya bin Mu'ad utlub sahibal ismi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastajibu Allah ad-du'a min qalbin lahin. Fa idza akhlasta fa abshir bi ahda thalathin. Imma ay yu'ajjila laka ma sa'altu wa imma ay yadakhira laka ma huwa a'dim minhu wa imma ay yasrifa angka minal bala'i ma law sabbahu alaika la halakta wada'u da'a mustajirin la du'ai musyirin. Wa rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah tabaraka wa ta'ala man syaghalahu dzakara an mas'alati a'tituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilina. Wa qala Abul Husain awra da'awatullah marratan fastajaba du'ai fanasitu al-hajata fahfat haqqullahi azza wa jalla 'alaika fi du'ai wa la tashtagila bihaddika fa innahu a'lim bi maslahatika.
Sekalipun Allah tidak mengharuskan atas zatnya untuk mengabulkan doa kita, tapi jika seorang berdoa dengan ikhlas dan memenuhi persyaratan, Allah pasti akan menerimanya. Bagaimana tidak? Allah telah menjamin akan memberikan sesuatu dengan syarat doa. Allah berfirman pada Quran surat Al-Furqan, yakni katakanlah kepada orang-orang musyrik bahwa Tuhanku tidak mengindahkan kamu kecuali jika kamu berdoa. Begitupun pula pada surat Al-Ghafir, Quran surat Al-Ghafir, ini Allah firman, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya tentang nama Allah, yakni Al-Adam. Dia menjawab, kosongkan hati dari selainnya dan berdoalah kepadanya dengan namanya yang Anda sukai. Sedangkan Yahya ibnu Mu'ad berkata, mintalah kepada yang memiliki nama, itu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, la yastajibullahu du'a'u min qalbin lahin fa inna akhlasta fa abshir bi ihda thalathin imma ayyaj'ala laka ma sa'alta wa imma ayyadakhira laka ma huwa a'damu minhu wa imma ayyasrifa anka minal bala'i ma law sabbahu alaika lahalakta wada'u du'a'a mustajirin la du'a'a musyirin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa hati yang lalai, tetapi jika hati kita ikhlas, bersih, maka berbahagialah dengan satu di antara tiga perkara. Satu, ada kalanya Allah menyegerakan yang kita minta. Dua, ada kalanya Dia akan menyimpan doa itu untuk perkara yang lebih besar dari yang kita minta. Tiga, ada kalanya doa yang kita mintakan itu menyingkirkan bala taka tertentu. Nah, seandainya itu ditimpakan kepada kita, niscaya kita akan hancur. Berdoalah dengan doa yang sungguh-sungguh, dan jangan kita berdoa dengan sekedar bertutur kata. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya, qala Allah Ta'ala man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa sibuk dengan mengingatku dalam urusanku, niscaya aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama dari yang aku berikan kepada para peminta. Abu Hasan Al-Warraq bertutur, pernah aku berdoa kepada Allah dan Dia mengabulkan doaku, tapi kemudian aku lupa dengan apa yang aku minta tersebut. Jagalah hak Allah atasmu dalam berdoa, dan jangan sibuk dengan kemauan Anda sendiri, sebab Allah lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan kita. Pada bab kali ini, pada bab yang kedua yakni tentang doa, yaitu Imam Al-Ghazali menerangkan, atau bisa kita tarik kesimpulan dari penerangan atau dari karangan kitab Imam Al-Ghazali, yakni bahwa kita sebagai hamba seyogyanya kita harus berdoa kepada Sang Pencipta, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir, jika kita berdoalah maka aku akan kabulkan. Imam Malik juga mengatakan bahwa ada tiga perkara doa kita diterima. Ada tiga perkara diterimanya doa kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa tahu kapan doa kita akan terkabul. Tapi kita hanya bisa untuk berdoa. Karena Imam Malik mengatakan ada tiga perkara doa itu diterima atau tidak. Yang pertama yakni beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa langsung mengabulkan doa kita. Itu yang pertama.
menyegerakan doa kita yang kita minta. Yang kedua, ada kalanya Allah menyimpan doa kita untuk memberikan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Jadi doa yang kita minta tidak langsung dikabulkan begitu saja, namun kadang disimpan oleh Allah untuk memberikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dahsyat, diberikan kepada kita. Yang ketiga, ada kalanya doa kita itu tidak dikabulkan, namun diganti untuk menyingkirkan bala, misal penyakit, musibah atau lain sebagainya, bisa digantikan oleh itu. Oke teman-teman, kita lanjut bab yang ketiga, yakni tentang bab puasa. Babus saum. Fa idza sumta fanwi bisaumika kafan nafsi anis syahwati fa inna sauma fana'u muradin nafsi wa fihi sifa'u qalbi wa damaratul jawarihi wa tanbihu 'alal ihsani ilal fuqara'i wal iltija'u ila Allah wa syukru 'ala ma tafaddala bihi minan ni'ami wa takhfifu al hisabi wa minhu Allahi fi tawafiqika lisawmi a'damu in andakuma syukriha amin saumika alla tatluba minhu audon. Bab yang ketiga yakni menerangkan tentang bab puasa. Jika kita berpuasa, berniatlah kita untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu, karena puasa adalah leburnya kehendak jiwa yang di dalamnya juga terdapat penyucian hati dan ketenangan anggota tubuh. Di samping peringatan untuk selalu berbuat baik kepada fakir miskin, di samping itu puasa juga mengajarkan agar manusia kembali kepada Tuhannya dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepadanya berupa nikmat dan keringanan hisab. Bagaimanapun taufik yang Allah berikan kepada kita sampai kemudian mampu melaksanakan puasa itu lebih besar dari rasa syukur kita, karena janganlah kita menuntut balasan dari puasa yang kita telah lakukan. Pada bab yang ketiga menerangkan tentang bab puasa, yang mana puasa adalah harus kita niatkan untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu, karena puasa adalah kehendak jiwa. Puasa itu adalah kehendak jiwa, tidak ada tuntutan di dalamnya untuk yang memberikan kita, untuk memberikan manfaat untuk penyucian hati, ketenangan anggota tubuh, di samping peringatan untuk selalu berbuat baik kepada fakir miskin. Di samping itu puasa juga mengajarkan kita agar kita bisa kembali kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Di puasa itu agar kita diajarkan agar kita bisa kembali kepada Allah dan bisa mengetahui nikmat apa yang telah diberikan Allah pada kita, seperti nikmat ekonomi, nikmat keluarga, nikmat kehusuan dan lain sebagainya. Itu terletak dalam puasa. Serta Imam Al-Ghazali menekankan bahwa jangan sampai kita menuntut balasan puasa yang telah kita kerjakan. Oke teman-teman, lanjut bab yang keempat, yakni tentang babuz zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakati. Wa an kulli juz'in min ajza'ika zakatun wajibatun lillahi. Fa zakatu qalbi at-tafakkuru fi 'azamatihi wa hikmatihi wa qudratihi wa hujjatihi
wa ni'matihi wa rahmatihi. Wa zakatul aini an-nadru bil ibarati wal ghaddi 'anis syahwati. Wa zakatul uduni al-istima'u ila ma fihi najatuka. Wa zakatul lisani an-nutqu bima yuqarribuka ilaihi. Wa zakatul yadi al-qabdu 'anis syarri wal basti ilal khairi. Wa zakatul rijli as-sa'yu ila ma fihi salahul qalbika wa salamatu dinika. Yang keempat yakni menerangkan tentang bab zakat. Setiap bagian dalam diri kita ada kewajiban zakat untuk Allah. Jadi setiap bagian yang ada pada diri kita memiliki zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti zakat hati adalah tafakur tentang keagungan, hikmah, kekuasaan, hujah, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zakat mata adalah pandangan penuh perhatian terhadap semua pelajaran dan menundukkannya dari pandangan yang menimbulkan syahwat. Seperti zakat hati, yaitu tafakur tentang keagungan, hikmah, kekuasaan, hujah, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada zakat mata. Zakat mata adalah pandangan penuh perhatian terhadap semua pelajaran yang telah diberikan Allah kepada kita. Ketiga, zakat pendengaran. Zakat pendengaran adalah dengan mendengarkan apa saja yang mendatangkan keberuntungan. Mendengarkan zakat lisan. Keempat, dengan mengucapkan segala yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Kelima, ada zakat kedua tangan, yaitu dengan menahan perbuatan buruk dan siap untuk melakukan perbuatan baik, atau bisa kita sebut dengan amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan yang baik serta mencegah yang buruk dengan kedua tangan kita. Dan yang kelima yaitu ada zakat kedua kaki, di mana zakat kedua kaki adalah untuk berjalan menuju segala apapun yang mendatangkan kebaikan hati dan keselamatan agama kita. Oke teman-teman, selanjutnya bab yang kelima ya. Selanjutnya bab yang kelima yakni tentang babul haji. Babul haji wal maridu idza hajja yu'tidu an-niyata khaufa ar-raddi wasta'ada isti'adada man la yarju al-iyaba wa ahsanu as-suhbata wa tajarrada indal ihrami an nafsihi wa utasala min dambihi wa walab sawaba as-sidqi wal wafa'i walabba muwafaqatan lil haqqi fi ijabati da'watihi wa ahrama fil harami min kulli syai'in yub'iduhu 'anillahi ta'ala wa tafa biqalbihi haula kursiyyi karamatihi wa safa zahirahu wa batinahu 'indal wuqufi 'ala safa wa harwala haraba min hawahi wa lam yatamanna 'ala Allahi tamanna ma la yahillu lahu. Wa i'tirafa bil khoto'i bi irfata fataqarraba ila Allahi bi musdalifata wa rama asyahawati
inda rami al-jumrati wa dabaha hawahu wa khalaqa adz-dzunuba wa zaral baita mu'daman sahibahu wastalima al-hajara ridaan biqada'ihi wa wada'a ma dunallahi fi tawafil wada. Yang kelima yakni bab tentang yang menerangkan tentang bab haji. Bab haji juga termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang mana wajib dilaksanakan, wajib dilakukan bagi orang-orang Islam yang mampu menunaikan ibadah tersebut melalui ekonomi, mental, fisik, dan lain sebagainya. Bab haji adalah ini bab yang ke-5, yaitu tentang bab haji. Bagi seorang murid yang bermaksud menunaikan haji, dia harus memperkuat niatnya. Takut hajinya mardud. Mardud di sini diartikan sebagai haji yang tertolak, haji yang tidak diterima. Makanya ada kebanyakan dari sang haji atau yang ingin melakukan haji, mereka meminta doa kepada orang-orang, kepada teman-teman mereka, kepada sanak, saudara, famili, dan lain sebagainya. Mereka meminta doa agar hajinya itu mabrur. Mabrur di sini adalah kata lain daripada mardud. Mardud itu adalah haji yang tertolak, sedangkan mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut. Seperti orang yang tidak lagi ingin kembali berbaikan dengan teman seperjalanan, haji mardud itu bisa disebabkan pada faktor-faktor tertentu. Seperti dalam kitab ini sampaikan bahwa ketika kita memiliki chaos, memiliki masalah pada teman kita, namun kita tidak ingin memaafkan, tidak ingin saling memaafkan, maka faktor tersebut bisa menyebabkan haji kita itu mardud, bisa menyebabkan haji kita itu tertolak. Dan ketika memasuki ihram, dia mengosongkan diri. Ketika kita ingin memasuki tanah ihram, maka kita harus berniat, harus membersihkan diri terlebih dahulu agar takutnya apa yang telah kita lakukan tidak tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membersihkan dosa-dosa serta mengenakan busana kesetiaan dan kejujuran. Ketika kita melakukan ibadah haji, maka pada ibadah tersebut terdapat sebuah perbedaan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kenapa? Ketika kita menunaikan ibadah haji, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan atau rukun-rukun yang harus kita kerjakan agar ibadah haji kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti memakai baju ihram. Baju ihram itu wajib kita pakai ketika kita melakukan haji. Terus kemudian ada sa'i, ada melempar jumroh akobah. Kemudian ada juga tawaf di Safa dan di Marwah. Apa yang tadi saya sebutkan itu adalah faktor-faktor yang harus kita penuhi atau rukun-rukun ibadah haji yang harus kita tunaikan, karena rukun-rukun tersebut
harus ada dalam ibadah haji kita, tidak boleh tertinggal. Karena ketika kita tidak menjalankan suatu rukun, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tertolak gitu. Dia penuhi panggilan Tuhannya, dan selama di tanah ihram kita dihindari perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkannya dari Tuhannya. Dia bertawaf dengan hatinya di sekitar kursi kemuliaannya. Dia bersihkan lahir batinnya saat berdiri di bukit Sofa. Ketika kita di tanah ihram, maka kita harus menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah taala Subhanahu wa taala, atau ibadah haji yang mabrur itu. Dia berlari dari kungkungan nafsu serta tidak berharap dari apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf di tanah Safa dan Marwah itu adalah pengumpamaan daripada berlari dari kungkungan hawa nafsu serta tidak berharap dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa tawaf di Safa dan Marwah, Bukit Marwah, itu kita disuruh berlari, lari kecil. Itu pengumpamaannya adalah untuk kungkungan dari hawa nafsu dan tidak diharamkan apa yang telah tidak dilakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dosanya ketika wukuf pada Arafah dan bertakorup di padang di saat di Musdalifah. Ketika di padang Arafah itu kita wukuf, itu artinya itu kayak wakaf, berhenti. Untuk berhenti di sini dianjurkan atau diwajibkan kita untuk merenung, untuk mengevaluasi diri dari dosa-dosa apa saja yang telah kita lakukan, dosa-dosa apa saja yang telah kita langgar, dosa-dosa apa yang telah menyeleweng dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kita niatkan, itu dilakukan ketika kita berada di wukuf di tanah Arafah, serta bertakorup ketika kita sedang di Musdalifah. Apa itu bertakorup? Bertakorup adalah seni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita temui ketika kita berada di masjid. Nah, setiap kita berada di masjid, kita banyak menemukan kalimat beritikaf. Beritikaf di sini adalah yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian melempar jumroh, syahwatnya bersamaan dengan lemparan jumrohnya. Melempar jumroh di Aqabah itu diumpamakan dengan melempar semua syahwat-syahwat yang ada pada diri kita. Kita niatkan untuk lemparan, satu kali lemparan untuk syahwat kita. Kemudian menyembelih hawa nafsu serta mencukur dosa-dosanya. Ini adalah pengungkapan atau umpamaan daripada sa'i, daripada tahallul. Ya, tahallul adalah mencukur rambut, yaitu mengumpamakan
mencukur dosa-dosa yang telah kita buat, daripada larangan-larangan Allah, daripada menyeleweng daripada syariat-syariat Islam. Kemudian ada juga yaitu berziarah ke Baitullah dengan mengagungkan pemiliknya, lalu mencium Hajar Aswad sebagai bukti kerelaan kita terhadap ketentuannya. Dan manakala tiba detik-detik tawaf wada, dia tinggalkan selain Allah. Kemudian kita kembali ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Baitullah dengan membaca kalimat-kalimat talbiyah. Kenapa demikian? Yaitu untuk mengagungkan pemilik dari seluruh alam semesta ini, pemilik dari segala apa yang ada di dunia ini. Kemudian mencium Hajar Aswad untuk merelakan atau bukti kerelaan kepada ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan, yang mana kita diwajibkan untuk meninggalkan apapun itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan atau ke bab yang keberapa ini? 1, 3. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada pembahasan yang kelima, itu babus salamati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Babus salamati watlub as-salamata falaita man talabaha wajadaha fakaifa liman ta'arrada lil bala'i wassalamatu qad azzat fi hadha zamanu wa hiya fil khumuli fa illam takun fil khumuli fal uzlat wa laysat kal khumuli fa illam takun uzlatan fasumta wa laysa kal uzlati fa illam takun fi sumti fa illam takun fi sumtu fal kalamu bima yanfa'u wa la yadurra wa laysa kasumti wa in aradta as-salamata fala tunazi'a ad-dada wa la tunafisa al-ashkala kullu man qala ana faqul anta wa kullu man qala li faqul laka wassalamatu fi zawalul urfi wa zawalul urfi fi faqadal iradati wa faqadu al iradata fi taraki da'wal alami fima ista'thira Allahu bihi min tadbira amri. Qala Allah Ta'ala alaysallahu bikafin abada. Az-Zumar 36. Wa qala Allah Ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. As-Sajdah ayat 5. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada pembahasan yang kelima, yakni bab tentang keselamatan. Bab tentang keselamatan. Mintalah kita keselamatan kepada Allah meskipun belum tentu mendapatkannya.
Lalu bagaimana dengan orang yang berhadapan dengan mara bahaya? Di era sekarang ini nilai keselamatan sangat mahal dan amat sulit diperoleh. Paling tidak ia seperti ada dalam uzlah, dan uzlah tidaklah sulit dilakukan. Jika kita tidak mampu mendapatkan keselamatan dengan uzlah, sebaiknya kita diam, yang berbeda sekali dengan uzlah. Apabila kita tidak dapat bersikap diam, maka berbicaralah dengan pembicaraan yang baik dan bermanfaat. Bab yang kelima ini menerangkan tentang bab keselamatan. Kita dianjurkan atau diperintah kepada Allah untuk meminta keselamatan kepadanya, meskipun apa yang kita minta itu belum tentu dikasihkan kepada kita atau sulit diperoleh. Paling tidak ia dalam uzlah, dan uzlah tidaklah sulit dilakukan. Jika kita tidak mampu mendapatkan keselamatan dengan cara uzlah, sebaiknya kita diam. Kalau kita tidak bisa memperoleh keselamatan daripada uzlah, maka sebaiknya kita diharuskan atau dianjurkan untuk diam, karena pembicaraan yang baik dan bermanfaat adalah diam. Kalau kita menginginkan keselamatan, janganlah kita menentang arus dan jangan mencari-cari kesulitan. Jika kita menginginkan sebuah keselamatan, maka kita janganlah mencari arus atau mencari kesulitan. Pada era sekarang, pada zaman sekarang, banyak kaum muda, banyak generasi muda itu yang senang mengikuti sebuah gangster atau sebuah otoritas yang dia kira bahwa ketika dia bisa membela diri, bisa bertengkar, dia keren. Namun sebaliknya, pada zaman sekarang, kaum muda atau generasi muda kebanyakan mengikuti perguruan atau organisasi bela diri itu hanya untuk menyombongkan diri, untuk mencari musuh, mencari lawan. Dan ini sangat berbalik dengan penerangan atau dan gambaran ini itu menjadi solusi, menjadi PR untuk kita semua, bagaimana generasi muda ini menggunakan organisasi bela diri bukan untuk mencari ajang, mencari musuh, bukan untuk ajang mencari lawan, tapi untuk mempererat tali persaudaraan. Ini yang PR belum kita selesaikan pada saat ini. Janganlah menentang arus dan jangan mencari kesulitan. Generasi muda pada saat ini sangat gemar untuk mencari sebuah kesulitan, untuk mencari sebuah chaos. Oke, lanjut ya. Seperti di saat orang mengatakan aku, maka katakanlah engkau. Jika ada yang mengatakan milikku, maka katakanlah itu milikmu. Keselamatan terjadi apabila kebiasaan telah sirna, dan kebiasaan akan sirna kalau kehendak telah hilang. Hilangnya kehendak ini bisa diwujudkan dengan meninggalkan pretensi mengenai sesuatu yang telah ditentukan Allah. Seperti dalam firman-Nya pada surat Az-Zumar ayat 36, bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya? Dan di Quran surat As-Sajdah
Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi. Dalam kitab Az-Zumar bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Allah sudah melindungi hamba-hambanya dari segala mara bahaya. Tergantung kembali lagi kepada diri kita, apakah kita sudah meminta, apakah kita sudah berdoa, apakah kita sudah memohon ampunan. Karena keselamatan yang sudah dicukupkan oleh Allah kepada kita untuk melindungi kita itu bisa saja tidak tersampaikan karena adanya halangan, yaitu karena adanya sebuah kesenjangan. Apa yang memisahkan kesenjangan ini atau apa yang menghalangi keselamatan dengan kita, yaitu adalah dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Maka dari itu kita harus meminta ampunan terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada bab yang ke-6, yaitu tentang bab uzlah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul uzlati. Sahibu al-uzlati yahtaju ila asrata al-asya'u ilmul haqqi wal batili waz-zahdu wa ikhtiyaru asyiddati wa tanamu al-khalwati wassalamatu wan nadru fil awaqibi fa ayyara ghairahu afdala minhu wa ya'zilu 'anil nasi syarrahu wa la yaftaru 'anil amali fa innal farahu bala'un wa la yu'ajjibu bima huwa fihi wa yakhullu baitahu minal fuduli wal fudulu ma fadalu an yaumika li ahli al-iradati wa ma fadala an waqtaka li ahli al-ma'rifati wa yaqta'u ma yaqta'ahu anillahi ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hudzaifah bin al-Yaman kun hilsa baitaka wa qala Isa bin Maryam alaihi salam amlik isanaka waliyas'aka baituka wa anzil nafsaka manzilata as-sabu dari wan naril muhariqati wa qad kana an-nas warakan bila syawakin fasaru syauka bila warakin wa kanu adwa'un yustashfa bihim fasara da'an la dawa alahu ila lidawa at-ta'i Malik la tukhalitu an-nasa faqala kaifa khalitu man yatba'u ayyubi kabirun la ya'rifu al-khalqa wa saghirun la yuwakkira man istanasa billah istahwasha min ghairihi wa qala al-Fudail in istata'ta an takuna fi mawdi'in la ta'rifu wa la tu'arafu faf'il wa qala Sulaiman umiya minat dunya an albasa iba'atan wa akuna biqaryatin laisa fiha ahda'un ya'rifuni wala ghida'a li wala ish. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti zamanun li mutamassiku yawma idzin bidinihi kal qabidu 'alal jamari walau ajru khamsina minkum wa fil uzlati siyanatul aljawari'i wa faragul qalbi wasuqwatu huquqil khalqi wa ilakul abwabi ad-dunya wa kasru silahi asyaitani wa imaratu adh-dhahiri wal batini. Oke, lanjut pembahasan yang ke-6, yakni tentang bab uzlah. Orang yang beruzlah membutuhkan 10 hal. Ilmu tentang kebenaran dan kebatinan. Orang yang beruzlah ini membutuhkan 10 hal untuk melakukan uzlah tersebut. Yang pertama yakni tentang ilmu kebenaran dan kebatinan. Yang kedua
tentang ilmu zuhud ketika memilih menderita, menjalani halwat yang keempat. Yang kelima ada keselamatan dengan melihat akhir setiap perbuatan. Yang keenam, melihat orang lain lebih baik dari diri sendiri. Yang ketujuh, beruzlah dari keburukan manusia. Kelapan, tidak menyia-nyiakan waktu. Harus diketahui sunyi dari amal saja sudah petaka, dan tidak ada ujub dengan kebaikan yang dilakukannya. 10, rumah sepi dari al-fudul. Fudul adalah kelebihan waktu, dan ini hanya pantas bagi orang yang masih hidup dengan kehendaknya sendiri. Jadi fudul tidak pantas bagi orang-orang yang hidup tidak sesuai kehendaknya sendiri. Sementara jika kita menjadi ahli makrifah, kita tidak akan kelebihan waktu, karena seorang yang beruzlah harus dan wajib memboikot segala hal yang dapat memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda kepada Hudzaifah ibnu al-Yamani, jadilah tuan di rumahmu sendiri. Nabi Isa ibnu Maryam, Nabi Isa binti Maryam, ibnu Maryam berkata, cinta-cintamu adalah lisanmu, rumahmu akan membuatmu bahagia, tempatmu, dirimu pada tempat binatang buas yang membahayakan dan di atas api yang membakar. Sesungguhnya manusia adalah daun tanpa duri, kemudian berubah menjadi duri tanpa daun. Mereka adalah obat penyembuh penyakit, tapi akhirnya mereka menjadi penyakit yang tiada obatnya. Pernah ditanyakan kepada Daud At-Ta'i, mengapa Anda tidak bergaul dengan banyak orang? Lantas ia menjawab, bagaimana aku akan bergaul dengan mereka yang mengikuti keburukanku? Banyak orang besar yang tidak mengerti keadaan makhluk, dan sebaliknya banyak yang tidak mengerti keadaan banyak orang kecil yang tidak menghormati orang besar. Barang siapa selalu bersama Allah, maka ia akan menganggap rendah selainnya. Sementara Al-Fadil berkata, jika Anda mampu menemukan tempat untuk tidak ada orang lain ketahui, maka lakukan uzlah. Sulaiman berkata, keinginanku di dunia ini adalah selalu memakai jubah bertambal dan tinggal di kampung yang tak seorang pun penduduk mengenalku. Di samping di desa itu tidak ada makanan untuk sarapan atau makan malam. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti zamanun al-mutamassiku yawma idin bidinihi kal-qabidi alal jamri walau ajru khamsina minkum. Akan tiba suatu zaman di mana orang-orang memegang agamanya seperti memegang bara api. Baginya pahala sebanyak pahala 50 orang di antara kalian semua. Dalam uzlah terdapat upaya menjaga anggota tubuh, mengosongkan hati dari keinginan, menggugurkan hak-hak dirinya sebagai makhluk, menutup pintu keduniaan, mematahkan senjata setan, dan menempa lahir batinnya. Pasal yang kelima yakni tentang bab ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ibadati aqbilu ala adai al-faraidi fa in salimalaka faraduka fa anta watlub bin nawafili hifdul faraidi wa kalimaz dat ibadatun fasdat syakran wa khawfan. Qala Yahya bin Mu'adin ajabatu li talibi fadailatin tarikin faridatin ومن كان عليه دين فأهدى إلى صائب الدين مثل حقينا مطالبا بالحق إذا حل الأجل. وقال أبو بكر الوراقي أبدل في هذا الزمان 4 على 4 الفضائل على الفرائد والظاهر على الباطن والخلق على النفس والكلام على الفعل. Bab yang keenam yaitu menerangkan tentang bab ibadah. Siapkan diri kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Apabila telah berhasil menunaikannya, maka itulah kita. Setelah itu jagalah amalan sunnah sebagai langkah
pemantapan kewajiban-kewajiban itu. Setiap kali ibadah kita bertambah, maka akan bertambah pula rasa syukur kita dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya ibn Mu'ad berkata, aku sangat heran melihat orang yang menuntut keutamaan tapi meninggalkan kewajiban. Imam Yahya ibn Mu'ad merasa heran kepada seorang yang melakukan sebuah kesunahan tapi meninggalkan suatu kewajiban. Bagi pemilik utang nantinya akan dituntut pemiliknya. Hal ini juga berlaku pada utang kewajiban-kewajiban dirinya setelah tiba waktu-waktunya atau nisab hari nanti. Ketika kita tidak melakukan suatu kewajiban atau suatu hal yang wajib untuk kita kerjakan, maka itu akan dianggap hutang, akan menjadi sebuah hutang amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seyogyanya sebuah hutang itu adalah kewajiban untuk membayarnya. Jika kita melalaikan sebuah kewajiban, maka kita dianggap berhutang dan wajib untuk membayar hutang tersebut, dan wajib kita untuk mengganti hutang itu. Abu Bakar Al-Waruq berkata, umumnya orang zaman sekarang ini lebih mengutamakan 4 perkara dari 4 lainnya. Lebih mengutamakan amalan sunnah daripada yang fardu. Pada zaman sekarang, kebanyakan orang lebih mengutamakan amalan yang sunnah daripada amalan yang fardu. Contoh seperti kita ingin mendapatkan sebuah kemuliaan daripada sholat tahajud, akhirnya kita melakukan sholat tahajud tersebut pada pukul 3 malam, jam 3 malam. Lalu ketika subuh hendak menjelang, kita tertidur pulas dan kita bangun pada pukul 10 pagi. Maka itu yang akan menjadi hutang amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengutamakan lahir dari batin, lebih mengutamakan sesuatu yang terlihat daripada yang tidak. Contohnya, orang sekarang lebih mengutamakan sesuatu yang nampak, yang jelas daripada yang tidak, batin adalah urusan akhirat. Kemudian lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian ada pula yang terakhir, lebih mengutamakan ucapan daripada perbuatan nyata. Ketiga dan keempat itu banyak juga kita temui, seperti kita lebih memperhatikan kehidupan kehidupan orang lain. Contohnya ketika ada tetangga kita membeli sebuah mobil, kita mendapati sifat iri. Ketika ada tetangga kita bisa menunaikan ibadah haji, kita berrasan-rasan atau bicara di belakang, berseudon dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu adalah mengutamakan ucapan daripada perbuatan nyata. Apa maksud dari mementingkan sebuah atau mengutamakan ucapan daripada perbuatan nyata? Kesimpulannya adalah ucapan yang dia lontarkan, ucapan yang dia ucapkan, tidak ada perbuatan yang sama dengan apa yang dia ucapkan. Diucapkan dengan perbuatannya itu kosong, tidak berbanding searah. Oke, kita
tidak terasa kita sudah mencapai pada bab yang terakhir, yaitu bab tafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tafakur, tafakuru fi qoulihi azza wa jalla. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Al-Insan ayat 1. Wadkur kaifa ahwaluka wa'tabir bima madha minad dunya ala ma tarahu hal abqat ala ahadin wa ma baqiya minha ashabahu bima madha fi minal ma'i bil ma'i wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun wa qila linahwin alaihi salam kaifa wajadta ad-dunya ya atwal al-anbiya amran qala kabaitin lahu baban dakhaltu min ahadima wa kharajtu min al-akhari wal fikratu abu kulla khairin wa ya mir'atun turika al-hasanati was sayyi'at amma bi amdillahi wa aunihi wa usni tawafiqihi walhamdulillahi wahda. Teman-teman sekalian, yakni bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-7, bab tentang tafakur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau renungkanlah dalam kitab surat Al-Insan yang berbunyi, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa sedang dia saat itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut apa-apa. Quran surat Al-Insan ayat pertama. Ingatlah keadaan kita, renungi masa lalu dan bandingkan dengan kondisi sekarang. Apakah di dunia ini ada yang kenal, ada yang kekal? Bisa kehidupan dunia tidak akan berbeda dengan masa lalunya, seperti air mengalir. Kehidupan di dunia tidak ada yang kekal. Setiap apa yang kita temui, setiap apa yang kita jumpai, pasti itu akan hilang. Apapun itu, entah itu dari umur, entah itu dari sanak saudara, famili, apa dan lain sebagainya, itu tidak ada yang kekal, pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Rasulullah SAW juga bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak tersisa dari dunia ini kecuali malapetaka dan fitnah. Di dunia tidak akan tersisa daripada fitnah dan malapetaka. Pernah ditanyakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Anda melihat dunia ini wahai Nabi yang paling panjang usia? Dia menjawab, seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk dari salah satunya dan keluar dari yang lainnya. Ketahuilah bahwa pikiran merupakan sumber kebaikan. Ia merupakan cermin untuk melihat yang baik dan yang buruk. Segala puji bagi Allah, dengan pertolongan dan taufiknya risalah ini terselesaikan. Teman-teman sekalian, alhamdulillah telah sampai pada ujung video ini, telah sampai yaitu akhir daripada ujung video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari. Amin amin Allah, amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurangnya, bila ada tutur kata atau apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.